Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di Bisik Malam. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah berkenan hadir ke channel ini. Kali ini ada satu cerita dari Mbak Dwi Aji di Cirebon. Mbak Dwi menceritakan pengalamannya di tahun 2023 yang lewat. Jadi Mbak Dwi punya kebiasaan yang cukup aneh, hobinya ini agak beda. Dari semenjak lulus SMA, Mbak Dwi suka sama barang-barang yang antik, kayak radio jadul, jam klasik, atau perabotan-perabotan antik gitu kan. Mbak Dwi tuh nggak tahu kenapa suka sama barang-barang kayak gitu. Meskipun kadang-kadang harganya nggak masuk akal, tapi dibela-belain nabung buat beli barang-barang kayak gitu. Nah, apalagi sekarang Mbak Dwi itu udah kerja. Di tahun 2003 Mbak Dwi masuk ke usia yang ke-25 tahun. Secara ekonomi sudah mapan dan kayak biasa, setiap kali habis gajian Mbak Dwi itu selalu mampir ke toko barang klasik langganan dia. Toko itu punya seorang perempuan parubaya namanya Bu Ningrum. Jadi Bu Ningrum sama Mbak Dwi ini usianya sebenarnya beda jauh, cuman karena udah lama jadi langganan, mereka itu ya akrab. Nah, malahan sebagian besar barang-barang klasik koleksinya Mbak Dwi itu ya berasal dari toko itu. Nah, kayak biasa Mbak Dwi ke situ, ngeliat-ngeliat, ketemu sama Bu Ningrum. Lama nggak kelihatan katanya kan. Sekarang tambah seger, tambah sehat, alhamdulillah Bu, kata Mbak Dwi-nya. Nah, ngobrol-ngobrol terus ya ditanya-tanya gimana, lagi nyari apa nih. Belum tahu Bu mau nyari apa ya. Ya udah, kalau belum tahu mau nyari apa, ke ruangan Ibu yuk, ada yang pengen Ibu tunjukin sama kamu. Oke, kata Mbak Dwi. Akhirnya mereka berdua ke ruangannya Bu Ningrum. Nah, disitulah Bu Ningrum tuh mengeluarkan sesuatu. Jadi benda yang pengen ditunjukin sama Bu Ningrum itu bentuknya sebuah pedang, atau istilahnya katana, pedang dari Jepang. Nah, kata Bu Ningrum, katana ini asli dari Jepang, kebawa ke Indonesia mungkin sewaktu zaman penjajahan. Oh gitu Bu, iya katanya. Nah, boleh lihat nggak Bu, kata Mbak Dwi kan. Ya udah, lihat aja. Akhirnya Mbak Dwi pun mengambil pedang itu. Dilihat di sarung pedangnya ada ukiran huruf Jepang yang Mbak Dwi sendiri nggak ngerti cara bacanya tuh gimana. Nah, Mbak Dwi berniat buat mencabut katana ini dari sarungnya. Cuman baru beberapa senti kecabut, seret, di situ muncul perasaan yang aneh. Jadi bener-bener aneh. Tadinya kan perasaannya Mbak Dwi biasa aja, nggak ada perasaan gimana-gimana gitu. Nah, begitu niat buat nyabut baru beberapa senti, tiba-tiba tuh muncul perasaan sedih, perasaan marah, perasaan dendam. Pokoknya nuansa-nuansa kelam itu tiba-tiba muncul, ditambah lagi disusul dengan bau yang Mbak Dwi sendiri itu bau nyium. baru nyium bau-bau kayak gitu tuh, nggak tahu ini aroma, bukan bau bunga, bukan bau parfum, aroma yang asing lah di hidungnya Mbak Dwi. Nah, Mbak Dwi kan jadinya mikir, ini apa ya, lagi bengong kayak gitu. Pundaknya Mbak Dwi ditepuk sama Bu Ningrum. Kenapa Wi? Nah, Bu Ningrum sendiri kayaknya tuh heran mukanya tuh, ya ngelihat Dwi kayak gitu. Oh enggak Bu. Nah, yang tadinya niatnya buat nyabut pedang, akhirnya pedang itu disarungin lagi sama Mbak Dwi. Krek, nggak jadi dicabut. Pedangnya kayaknya unik nih ini Bu, kata Mbak Dwi kan. Iya, makanya ini ya Ibu jual. Nah, akhirnya mereka pun ya tawar-menawar harga. Setelah cocok harganya, dibayarin sama Mbak Dwi. Pedang itu dibawa pulang sama Mbak Dwi. Mbak Dwi kan ke situ bawa mobil sendiri ya. Jadi pedangnya sama Mbak Dwi ini ditaruh di jok depan, persis di samping dia nyupir. Nah, awalnya perjalanan itu normal, nggak ada yang aneh, lancar-lancar aja.
mobil itu melaju di jalan raya. Cuman di tengah perjalanan tiba-tiba Mbak Dwi ini ngerasa ada sesuatu yang lagi berbisik di kuping dia, ngucapin kata gomenasai gitu. Gomenasai kayak gitu. Nah, Mbak Dwi kan kaget, langsung jantung tuh berdebar-debar, deg 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 deg. Itu apaan ya? Itu apaan ya? Nah, Mbak Dwi ngelihat ke arah kiri di jok mobilnya, ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, cuman pedang aja. Nah, terus ya Mbak Dwi mastiin di jok belakang lewat spion di depan itu nggak ada siapa-siapa juga. Jadi yang saya dengar itu tadi apa ya? Mbak Dwi yakin itu bukan cuman sekedar perasaan dia, tapi bener-bener ada yang berbisik di kupingnya. Nah, habis itu ya udahlah, Mbak Dwi kan berdoa minta keselamatan, minta perlindungan. Akhirnya alhamdulillah sampailah Mbak Dwi di rumahnya. Begitu sampai rumah, Mbak Dwi ini langsung bawa pedang dia, katana dia itu ke gudang tempat Mbak Dwi nyimpen barang-barang antiknya, dibawa ke situ. Tujuannya Mbak Dwi itu ya di gudang itulah dia pengen nyabut pedangnya secara full biar bisa ngelihat bilah pedangnya tuh kayak gimana di dalamnya kan. Nah, nyampe di gudang itu baru juga dicabut berapa senti pedangnya, lagi-lagi perasaan itu datang lagi. Perasaan sedih yang beneran sedih, perasaan kehilangan, perasaan sedih, perasaan marah juga ada. Jadi ya campur aduk perasaan, disusul sama semerbak wangi yang Mbak Dwi sendiri nggak kenal ini aroma apa, bukan aroma bunga, bukan aroma parfum, ini nggak ngerti Mbak Dwi itu. Nah, kali ini di belakangnya Mbak Dwi kedengeran lagi suara laki-laki yang kayaknya dia lagi nahan tangisnya buat ngucapin kalimat itu. Jadi kalimat yang diucapin lagi-lagi gomenasai katanya. Cuman kali ini seolah-olah dia itu bergetar, seolah-olah ya itu tadi nahan tangis. Nah, Mbak Dwi yang tadi niatnya pengen nyabut pedang ini secara full, akhirnya nggak jadi, dimasukin lagi ke sarungnya, cek gitu kan. Ya di situ masih berdebar-debar jantungnya Mbak Dwi tuh. Ini bulu kuduk merinding semua, masih deg-degan. Ya udahlah, taruh aja pedangnya. Akhirnya sama Mbak Dwi ya ditaruh di pojokan gudang itu. Nah, habis itu ya udah. Kejadian anehnya lagi tuh pas malam, sewaktu Mbak Dwi lagi tidur. Jadi lagi enak-enak tidur, Mbak Dwi ini kebangun terus ya tiba-tiba aja turun dari ranjang. Dia tuh jalan seolah kayak ada yang ngarahin, gerak sendiri kaki tuh kayak ada yang ngebimbing, kayak ada yang mengarahkan dia jalan. Dia jalan terus menuju ke gudang tempat nyimpen pedang tadi, tempat nyimpen katana tuh. Nah, Mbak Dwi ke situ. Mbak Dwi tuh ngelihat katana itu terus langsung diambil. Kali ini nggak ada rasa ragu sama sekali. Katananya dicabut sama Mbak Dwi, sret, sampai bener-bener full. Jadi antara pedang sama sarungnya ini ya udah pisah, kecabut. Tangan kanan Mbak Dwi megang pedang, tangan kirinya megang sarungnya. Nah, di situ lagi-lagi perasaan sedih itu muncul lagi, kali ini lebih kuat. Perasaan sedih ditambah perasaan ya serasa kehilangan, semuanya itu nyampur jadi satu, pilu, sedih, perasaan marah. Nah, cuman yang paling dominan memang perasaan sedih itu, sampai-sampai Mbak Dwi itu gemetar megang pedang itu. Nah, tanpa terasa sarung pedangnya jatuh ke lantai, letak. Habis itu Mbak Dwi sendiri terduduk. Ya, Mbak Dwi itu air matanya keluar di situ. Nggak ngerti apa yang dia tangisin, kenapa dia sampai nangis kayak gitu, nggak ngerti. Yang dia tahu rasanya tuh sedih banget kayak gitu kan. Akhirnya Mbak Dwi pun ya setelah terduduk beberapa detik, bangun dari tempat duduknya itu, jalan ke kamar dia sambil bawa pedang itu. Jadi pedangnya masih dipegang sama Mbak Dwi itu di tangan kanan. Nah, jalan ke kamarnya. Begitu Mbak Dwi buka kamar, jeblak, di atas kasurnya itu ya ada sosok anak kecil perempuan, mungkin usia 3 tahun, lagi lucu-lucunya. Si anak ini pakai baju kimono, baju khas Jepang. Cuman mukanya kelihatan, mukanya ini bukan mukanya orang Jepang, mukanya ya warga pribumi lah. Nah, si anak ini
ngelihat ke arah Mbak Dwi lalu senyum gitu, senyum manis anak kecil gimana sih. Jadi Mbak Dwi yang tadi ngerasa sedih langsung hilang karena senyumnya anak itu. Nah, si anak itu berdiri dari duduknya, lari ke arahnya Mbak Dwi seolah-olah tuh mau meluk sambil senyum, kayaknya tuh ya seneng banget ngeliat Mbak Dwi tuh. Nah, Mbak Dwi juga udah senyum, udah seneng. Cuman di sini terjadi tragedi itu, tangannya Mbak Dwi itu seolah-olah bergerak sendiri. Dia tuh nggak bisa ngontrol. Nah, begitu si anak itu ngedeket, tiba-tiba aja ya tangan kanannya Mbak Dwi yang lagi megang pedang itu disabetin ke leher si anak itu, dan cerak, ya udah darah mancur kan ya. Terus ya si pedang itu lepas dari tangannya Mbak Dwi. Mbak Dwi mau teriak, suaranya ketahan, nggak bisa. Yang ada cuman pusing, semuanya jadi gelap, sampai akhirnya Mbak Dwi nggak ingat apa-apa lagi. Nah, begitu Mbak Dwi sadar, dia udah ada di atas kasurnya, posisinya masih pakai selimut. Jadi kejadian tadi malam itu seolah cuman mimpi. Nah, Mbak Dwi sendiri sempat ya bersyukur, alhamdulillah cuman mimpi, kata Mbak Dwi. Cuman pas Mbak Dwi turun dari kasur, di situ Mbak Dwi ngelihat katana itu masih tergeletak di lantai. Kondisi katana itu di sepanjang bilahnya ada bekas darah kering, darah yang udah mengeringkan. Ya Mbak Dwi ngeliat kayak gitu, berarti tadi malam kayaknya bukan mimpi dong. Cuman ya kalau bukan mimpi, mana jasad si anak kecil itu? Nggak ada kan. Akhirnya katana itu diambil sama Mbak Dwi, nyari sarungnya, sarung katananya ada di gudang. Nah, katananya disarungin lagi ke sarungnya, seret, sama Mbak Dwi langsung dibawa balik lagi ke toko Bu Ningrum. Nah, pagi-pagi datang ke toko itu, Bu Ningrum juga ngelihat Mbak Dwi. Mungkin dari ekspresi mukanya kali ya, Mbak Ningrum nih langsung tahu kalau ada yang nggak beres, ada sesuatu yang terjadi sama Mbak Dwi. Mbak Dwi langsung diajak ke ruangannya Bu Ningrum. Di situ ditanya, "Kenapa, Wi? Ada apa?" Nah, Mbak Dwi kan sambil bawa katananya ditaruh di atas meja. Terus Mbak Dwi cerita, "Bu, saya tadi malam ngalamin kejadian ini." Bu Ningrum cuman dengerin aja. Habis itu Bu Ningrum cerita, "Jadi Wi, sebenarnya ibu sendiri pernah dengar cerita terkait sama katana ini. Dulu katana ini punya seorang prajurit Jepang. Nah, katana ini pemberian dari atasannya ya, karena prestasi si prajurit ini. Jadi ya si katana ini suatu kebanggaan lah buat si prajurit itu. Nah, akhirnya si prajurit itu ya ditugas ke sini, invasi ke Indonesia, ke wilayah Cirebon. Nah, nggak disangka-sangka si prajurit ini suka sama pribumi, sama salah satu perempuan, tapi dia pribumi. Nah, karena yang satunya penjajah, yang satunya pribumi, hubungannya kan nggak mungkin lah ya namanya penjajah sama pribumi kan. Jadi mereka itu ya diam-diam menjalin asmara sampai si perempuannya itu hamil, melahirkan, punya anak perempuan. Nah, komandan si prajurit ini tahu masalah ini, dia nggak terima, dia murka. Nah, murkanya si komandan ini lapor ke atasan. Nah, atasan pun ngasih minta bukti kesetiaan si prajurit ini. Kalau memang setia sama kekaisaran, kamu harus ngebunuh anak sama istri kamu. Kayak gitu. Jadi ya si prajurit ini ya nurut, taat sama perintah kekaisaran. Anak sama istrinya itu ya dibunuh pakai katana itu. Nah, cuman setelah mengeksekusi keluarganya yang paling dia cintai itu, si prajurit ini ya yang namanya penyesalan kan datangnya terlambat ya. Dia nggak sanggup hidup, hatinya hancur, remuk, ya merasa bersalah, kayaknya nih aku nggak sanggup hidup, memutuskan buat mengakhiri hidupnya. Jadi ya cerak, ya pakai katana itu lagi, si prajuritnya pun ya mengakhiri hidup, jerak. Jadi ya kayak gitu ceritanya. Katana ini jadi saksi bisu peristiwa kelam itu. Terus kalimat Gomenasai yang kamu dengar itu, Wi, kemungkinan
itu ucapan permintaan maaf dari si prajurit ke keluarganya yang enggak terucap. Kemungkinan seperti itu. Nah, Mbak Dwi sendiri kan yang dari tadi ngeliatin katana itu, tadinya takut, cuman sekarang berubah jadi perasaan iba, perasaan kasihan. Nah, katananya dipegang lagi sama Mbak Dwi, dicabut lagi, seret. Anehnya tuh ya, begitu dicabut, perasaan sedih masih ada, cuman bilah katana ini yang tadinya ada darah kering, itu udah bersih. Ya warnanya tuh putih lagi, mengkilat, nggak ada percikan darah kering, itu udah hilang semua. Jadi bener-bener aneh. Akhirnya dimasukin lagi, rep. Kata Mbak Dwi, ya udahlah Bu Ningrum, kalau memang katana ini ya menanggung beban sebegitu beratnya, menyimpan satu kisah yang teramat sangat kelam, ya udah nggak apa-apa, saya akan tetap simpan katana ini sebagai salah satu koleksi pribadi saya yang paling berharga. Itu keputusannya Mbak Dwi. Akhirnya katana itu nggak jadi dibalikin ke Bu Ningrum, dibawa balik lagi sama Mbak Dwi, dan sampai sekarang katananya masih tersimpan di gudang tempat barang-barang antik koleksinya Mbak Dwi. Ceritanya pun ya sampai situ aja. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mendengarkan sampai detik ini. Apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Mang Asep pamit undur diri. Assalamualaikum.